Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Febrianto, NIM 177 dari ESE. Saya ingin membuat video dari Bapak Kulinuha, mata kuliah Fikih Muamalah Kontemporer, hari Senin jam kedua. Kali ini saya akan membuat video Q&A tentang seputar konsep akad fikih muamalah. Dan ini ada pertanyaan, apakah akad dalam hukum Islam sama dengan pengertian perjanjian dalam hukum perdata barat? Hukum perdata itu artinya suatu perjanjian itu disebut atau istilahnya kayak suatu perbuatan dengan mana suatu orang itu atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih, kurang lebih seperti itu. Syarat sahnya perjanjian itu yang pertama yaitu ada kesepakatan antara pihak satu dengan pihak yang lain gitu ya. Yang kedua itu kecakapan para pihak. Yang ketiga itu mengenai suatu hal tertentu. Hal tertentu itu artinya adalah apa yang diperjanjikan, hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak, yang paling tidak barang yang dimasukkan itu, yang dimasukkan dalam perjanjian itu ditentukan jenisnya gitu loh. Keempat yaitu sebab yang halal. Sebab yang halal ini di sini tuh kayak isi perjanjian itu sendiri yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh para pihak. Sedangkan maksudnya dalam Islam itu disebutkan dalam Al-Quran, yaitu disebut dengan al-aqdu, dan pengertiannya tidak beda jauh dengan pengertian yang tadi di ketentuan undang-undang tadi perdata barat ya. Lagi ke pertanyaan tadi, apakah sama akad syariah dengan perjanjian perdata barat, itu jawabannya sama ya. Dari segi syaratnya itu sama. Kalau di akad syariah juga harus ada kesepakatan antara pihak, terus yang di perdata juga ada kesepakatan para pihak, terus dalam akad syariah juga disebutkan bahwa barangnya halal atau tidak, terus saling merugikan atau tidak, di perdata juga disebutkan. Jadi jawabannya itu apakah sama ya? Sama. Sekian Q&A dari saya. Apabila ada kesalahan ya mohon maaf ya, namanya juga manusia ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan tersebut dari riwayat Bukhari, yaitu dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Dia berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam melarang penyewaan sperma binatang pejantan. Penjelasan dari hadis tersebut adalah penyewaan pembuahan dinamakan jual beli. Mungkin disebabkan dari tujuan penyewaan ini adalah air mani pejantan tersebut, maka harga yang diberikan adalah imbalan bagi air maninya. Dan ini adalah hakikat transaksi jual beli atau dinamakan penyewaan itu sebagai jual beli, karena penyewaan tersebut adalah transaksi tukar menukar atau barter, yaitu jual beli manfaat atau jasa. Lalu menurut Ibnul Qayyim mengatakan, yang benar sewa pejantan adalah haram secara mutlak, baik dengan status jual beli sperma atau sewa pejantan. Haram bagi pemilik pejantan untuk mengambil hasil dari penyewaan pejantan tersebut. Akan tetapi, tidak haram bagi
pemilik binatang betina untuk menyerahkan uang kepada pemilik hewan jantan. Bila pembayaran sejumlah uang dalam hal ini adalah pilihan satu-satunya karena dia menyerahkan sejumlah uang untuk mendapatkan hal mubah yang dia perlukan, yaitu menurut Zabul Ma'ad. Lalu bagaimana menurut Imam Maliki dan Imam Syafi'i? Menurut Imam Maliki dan Imam Syafi'i sendiri dalam sebuah ringkasan, yaitu jual beli tersebut boleh, namun hal tersebut dapat berubah menjadi makruh. Jual beli tersebut bisa makruh dalam kejelasan dan jaminan berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh beliau, yaitu yang artinya Yahya meriwayatkan kepadaku dari Malik, dari Ibnu Syihab, dari Sa'id bin Musayyab bahwa beliau berkata, tidak boleh ada riba dalam jual beli hewan. Sesungguhnya ada 3 hal yang dilarang dalam jual beli hewan, yaitu 1. Al-ma'adin, al-malaqih, dan habalul habalah, yaitu jual beli janin yang masih ada dalam perut induknya, lalu jual beli sperma binatang, dan yang terakhir jual beli apa yang ada di atas punggung unta. Setelah itu, dalam hal ini sewa menyewa binatang seperti unta, sapi, atau yang lainnya, maka Imam Maliki membolehkan seorang menyewakan binatang pejantannya untuk kawin beberapa kali. Dalam Asy-Syifa 1990-206, dengan catatan memenuhi beberapa syarat ini. Misalnya, dengan kejelasan atau ditentukan terlebih dahulu tempo, waktu, dan tempatnya. Apabila berhasil hamil dan tanda-tanda kehamilannya dapat diketahui, maka pemilik pejantan itu berhak mendapatkan sewa selama waktu yang dimanfaatkan. Bisa juga dengan cara menentukan sewanya berdasarkan hitungan beberapa kali hewan tersebut kawin, dan dari sebagian fuqaha juga ada yang memperbolehkan penyewaan tersebut dengan menyamakan sewa binatang tersebut dengan manfaatnya. Menurut Imam Maliki juga berpendapat bahwa mengambil bayaran pejantan dalam waktu tertentu itu dibolehkan karena pejantan melompat atas betina, yang artinya ini disahkan menyewa hewan pejantan untuk dikawinkan kepada hewan betina dari sejenisnya. Lalu bagaimana pada pendapat Imam Syafi'i? Yaitu Imam Syafi'i yang menyatakan bahwa upah pengawinan binatang ternak tidak diperbolehkan karena sperma pejantan merupakan materi yang tidak dapat diukur kadarnya. Ditambah, ketika perkawinan sperma yang keluar tidak dapat dipastikan apakah sperma yang diberikan atau benih yang di dalam betina nantinya akan menjadi janin atau tidak. Ulama fikih berbeda pendapat mengenai upah pengawinan hewan. Mengingat tidak ada dalil yang jelas dan pasti dari Al-Quran mengenai hal ini, di masyarakat para pemilik hewan ternak, antara lain kuda, unta, dan sapi, tidak jarang terjadi transaksi pengawinan kuda, unta, atau sapi tersebut. Tujuan dari pengawinan ini agar hewan betina piarannya cepat berternak dan berkembang biak menjadi banyak. Dalam hal ini, pemilik hewan pejantan itu meminta atau menerimanya tanpa meminta imbalan uang. Dan dalam hal ini berbeda pendapat ulama dalam menetapkan hukumnya. Menjual air mani atau sperma binatang yang hukumnya haram, dan juga diharamkan menyewakan pejantannya. Lalu, menurut Imam Syafi'i dan Imam Maliki,
Untuk pengawinan dengan jantan dengan betina sejenisnya dalam waktu tertentu, sehari atau 2 hari atau seminggu atau sebulan, bahkan sebulan, seorang atau masyarakat menyewa atau meminjam pejantan untuk masa tertentu, maka hal ini tidak dilarang sebagaimana diperbolehkan menyewa untuk mengawinkan kurma. Apabila peminjam hadiahkan sesuatu kepada orang yang memberi pinjaman tanpa syarat tertentu, maka hal itu diperbolehkan. Menurut Imam Syafi'i sendiri, tentang dibolehkannya menyewa pejantan untuk masa tertentu, menurut beliau, seseorang memberi pemilik hewan pejantan hadiah ataukah balasan bukan sebagai sewa, maka hal ini diperbolehkan. Nah, hal itu kan sudah banyak ya terjadi di masyarakat. Jadi tidak salah lah kalau diperbolehkannya penyewaan tersebut. Kan juga di sana kan dikasih makan, dirawat dengan baik, dan juga oleh para fuqaha sendiri kan sudah diperbolehkan. Jadi menurut saya juga tidak apa-apa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan sedikit tentang karakter akad dalam Islam. Jadi, karakter akad dalam Islam itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, akad yang bersifat mengikat. Yang kedua, akad yang mengikat hanya satu pihak. Dan yang ketiga, akad yang tidak mengikat. Yang pertama, akad yang bersifat mengikat. Jadi, akad ini tuh bersifat mengikat, dan kedua belah pihak itu kalau sudah sepakat tidak bisa dibatalkan, kecuali kedua belah pihak bersepakat untuk membatalkan, maka itu boleh. Misalnya saja jual beli, sewa menyewa. Contohnya saja itu jual beli. Misal di toko udah ada tulisan, barang yang sudah dibeli tidak bisa ditukar atau dikembalikan. Maka kesepakatannya, jika pembeli sudah membeli, maka tidak boleh dikembalikan, karena itu sudah kesepakatan dari awal. Nah, bagaimana kalau barang itu cacat? Apakah boleh dikembalikan? Jika barang yang cacat, maka itu merupakan tanggung jawab penjual, sehingga pembeli berhak untuk memilih apakah barang itu mau dikembalikan atau ditukar dengan barang yang sejenis yang kondisinya baik. Namun, selama barang tersebut tadi utuh, tidak cacat, maka tidak boleh batal atau tidak boleh dikembalikan, kecuali pihak penjualnya rela untuk dikembalikan barangnya. Yang kedua itu sewa menyewa. Misalnya saja, kita menyewa ruko selama 5 tahun. Kita sudah sepakat, kita membayar uang sewa selama 5 tahun. Namun, dalam setahun itu, usaha kita dalam toko itu kurang laku. Terus kita meminta uang sewa kita kembali selama yang 4 tahun. Maka itu tidak boleh. Karena kita sudah sepakat dari awal, kita menyewa selama 5 tahun. Tidak boleh dilakukan karena akad ini bersifat mengikat. Nah, yang kedua itu akad yang bersifat mengikat satu pihak. Misalnya saja itu gadai. Kita hutang ke pegadaian dengan menggadaikan barang. Namun, kita belum melunasinya, kita meminta barang gadaian tersebut kepada pihak pegadaian atau kreditur. Maka itu tidak boleh dilakukan. Kecuali pihak kreditur rela mengembalikan barang tersebut tanpa harus melunasi
hutang tadi, maka itu boleh dilakukan. Nah, yang ketiga, akad yang tidak mengikat. Akad ini bisa berakhir kapan aja atau batal, asal tidak menimbulkan kerugian. Misalnya saja itu penitipan. Kita menitipkan sepeda motor selama sehari, namun baru 2 jam kita mengambilnya kembali, maka itu boleh dilakukan. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.